Selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Jumpa lagi di podcast baru kita nih, podcast baru ya. Baru. Temanya itu podcast inspirasi pasca pensiun. Nah, idenya ini sebenarnya dari kawan-kawan saya di sini ya. Jadi sebelumnya kita kemarin buat podcast Retail Undercover. Iya. Sekarang kita buat podcast baru yang betul-betul temanya beda sekali. Ya, beda sekali. Nah, kita kasih nama podcastnya itu adalah podcast inspirasi pasca pensiun. Ya, nah, ide sebetulnya ide awalnya adalah dari Pak Iwan. Ya, Pak Iwan adalah praktisi dari gerakan Desa Emas. Ya, di mana gerakan Desa Emas itu adalah satu gerakan untuk membangkitkan ekonomi di pedesaan. Ya. Mungkin nanti Pak Iwan nanti akan memberikan gambaran kepada kita semua apa sih gerakan Desa Emas itu, ya kan? Kemudian juga ide daripada podcast ini datang juga dari Pak Kang Cepi, ya. Kang Cepi ini sudah terkenal diantaranya sebagai praktisi pendidikan dan UKM, dan juga memiliki channel sendiri ya di YouTube ya, yang disebut dengan Kang Cepi Corner. Nah, jadi boleh sekali-sekali coba ditengok ya, ada apa aja tuh di Kang Cepi Corner, ya Kang Cepi ya. Siap. Apa sih sebetulnya isinya tuh Kang Cepi Corner itu, Kang? Jadi intinya kita memberikan motivasi yang menginspiring. Yang kedua, kita memberikan motivasi juga bagaimana kita memberikan kesempatan anak muda untuk berkarya, untuk membangun bangsa. Tidak ada sesuatu yang menakutkan di masa depan. Itu yang kita bangun. Jadi buat anak muda nih ya. Anak muda dan juga para pensiunan juga termasuk acara ini. Sangat luar biasa. Jadi menginspiring juga orang-orang yang semua pihak. Jadi ada yang punya kesempatan kerja, ada yang punya kesempatan dia setelah pensiun punya dana membuka lapangan kerja. Boleh ya. Nah, itu Kang Cepi Corner tuh ya. Nah, kemudian kita juga ada Pak Suntoro ya. Pak Suntoro, saya biasanya nyebutnya Om Suntoro. Om Sun ini juga sebagai praktisi di bisnis retail, sekaligus konsultan di bisnis retail, dan sekaligus pendiri ya dari SMF Solution ya. Dan saya sendiri, saya adalah partner dari Pak Suntoro ya, partner Om Sun sebagai praktisi dan konsultan di bisnis retail, dan juga salah satu dari pendiri di SMF Solution. Nah, jadi itu perkenalan kita. Podcast inspirasi pasca pensiun ini isinya apa ya? Jadi sebenarnya isinya adalah nanti akan banyak kita sharing sebetulnya apa yang bisa dilakukan oleh para pensiunan untuk menciptakan aktivitas-aktivitas yang memberikan manfaat ya, buat diri sendiri maupun juga buat orang lain. Ramai. Soalnya pensiun kayak Pak Iwan nih pensiun dari oil and gas sudah 30 tahun. Tentunya punya knowledge, experience yang bisa di-share ya kan kepada masyarakat supaya pengalaman 30 tahunnya nggak sia-sia Pak Iwan. Sama juga dengan saya Pak Sun dan juga Pak Kang Cepi ya. Jadi itu kira-kira idealisme dan tujuan daripada podcast ini. Ya mudah-mudahan bisa tercapai nih. Amin. Ya. Nah, kali ini kita bahas terkait dengan pertanian ya. Pertanian dan nanti bagaimana aktivitas pasca pensiun bisa berkaitan dengan pertanian dan nanti akan dikaitkan bagaimana hubungan dengan retail modern dan juga aktivitas-aktivitas lainnya, social value ya. Oke, kita mulai aja nih. Pertama mungkin dengan perkenalan dulu kayak karena topik kali ini expertnya sebetulnya Pak Iwan. Ya nggak? Pak Iwan bisa jelasin nih mungkin background Pak Iwan tuh di mana ya. Lalu tadi ada Desa Emas. Saya sendiri masih bingung nih apa sih Desa Emas. Banyak emas di sana atau gimana gitu? Silakan Pak Iwan untuk introduce. Oke, terima kasih. Saya Iwan Syahrir Arzo. Saya akan cerita dulu tentang pendidikan. Pendidikan saya S1-nya di Trisakti. Kemudian juga ada kesempatan ngambil lagi S2 di University of Tulsa, Amerika, ngambil master di bidang petroleum engineering. Dan sempat lagi juga sekolah di Prastia Mulia, S2 lagi. Jadi lumayan nih pengalamannya banyak banget nih ya Pak Iwan ya. Dan pendidikannya demikian strongnya nih. Kemudian waktu tamat, alhamdulillah langsung diterima kerja di Unokal gitu. Unokal. Kadang-kadang orang nyebutnya Unakal gitu. Tipis. Kalau Unakal Kang Cepi. Unokal itu mulai tahun 93 jadi engineer lapangan.
Untuk reservoirnya, saya banyak ikut di pengeboran, khususnya di Gunung Salak. Waktu itu geothermal ya? Geothermal. Nah, setelah kerja berapa tahun, kemudian setelah pada saat COVID, kelihatannya tuh waktu itu saya merasa kok geothermal ini tidak berkembang karena secara ekonomi waktu itu Indonesia sedang mengalami susah. Ya. Kemudian saya coba berpikir lompat lain ke bagian lain deh, gitu. Bagian lingkungan dan masyarakat. Oh, oke. Lingkungan dan masyarakat. Iya, sebenarnya isunya pekerjaan lingkungan, cuman setiap kali urusan lingkungan selalu berinteraksi dengan masyarakat. Iya. Isu lingkungan tuh isu masyarakat. Lama-lama tertarik juga dengan masalah-masalah lingkungan masyarakat. Ya. Itu sekian tahun di sana perusahaan Unokal itu diambil alih oleh Chevron. Oh, Dibeli oleh Chevron. dibeli. Saya dipindahkan ke bagian masyarakat, government relation, Pak. Urusannya berhubungan dengan pemerintahan, dengan perizinan, dan dengan masyarakat. Nah, di situ saya baru lihat masyarakat lebih kompleks daripada engineering. Berarti community development ya Pak ya? Salah satunya Salah satunya. Ya. Jadi itu community development itu adalah bagian dari kegiatan kami. Ada urusan dengan pemerintahan, ada juga urusan dengan lingkungan, dan juga ada urusan dengan masyarakat. Ya. Nah, itu terus saya total kerja di sekitar 30 tahun. 30 tahun. 12 tahun itu di engineering. 17 tahun, nanti 18 tahun di hubungan masyarakat dan pemerintahan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat benang merahnya itu pengalaman ketika Bapak di Chevron ya terkait dengan community development itu yang sangat lebih banyak berkaitan dengan apa yang kita bicarakan sekarang ini ya. Bagaimana kita bisa membangkitkan ekonomi pedesaan ketika kita pasca pensiun ya kan. Bagaimana dengan aktivitas kita bisa membangkitkan ekonomi di pedesaan nih. Ya, karena pertanian nggak mungkin di kota ya. Tapi ada juga pertanian di kota. Ada ya. Pakai di Jepang gitu kan dia pakai di building, di bangunan dia. Oh, di atap rumah ya. Betul. Yang aeroponik atau betul juga ya. Ya, ini terus lagi tentang pendidikan. Saya itu sempat ditaruh di lapangan di Balikpapan, di Duri selama hampir 7 tahun, 8 tahun. Kemudian dibalikan lagi ke Jakarta karena perusahaan geothermal dari Chevron itu dijual ke Star Energy. Saya ikut ke perusahaan Star Energy karena memang asal saya dari geothermal, jadi dijual perusahaan itu berikut dengan pegawai-pegawainya. Nah, itu sejak itu lebih banyak benar-benar di pengembangan masyarakat, di hubungan pemerintahan. Kemudian tahun 2024 masuk pensiun, Pak. Oh, pensiun. Udah. Tahun lalu ya? Baru Pak ya? Baru masih hangat. Nah, sekarang sebelum pensiun tuh setahun 2 tahun sebelum pensiun mulai mikir ngapain nih. Iya. Tapi belum tahu mau ngapain karena banyak benar ide. Bahkan oleh perusahaan tuh kita dikasih kursus untuk persiapan pensiun, Pak. MPP ya. MPP. Tapi rata-rata bisnis semua sih. Bisnis semua ya. Macam-macam. Cuman kita ini memang nggak ada jiwa bisnis. Jadi ngeri-ngeri sedap. Serem juga ya. Iya kan, duitnya kalau kita dapat pesangon tuh duitnya itu aja. Kalau kita salah melangkah, Wah, gawat. risikonya besar tuh benar. Nah, sedangkan kita kan di Indonesia ini prediksi kehidupan orang tuh umurnya lebih panjang gitu dibanding dulu. Sekarang lebih baik ya. Lebih baik ekspektasi hidupnya ya. Benar. Ekspektasi kehidupan. Jadi 75 ya sekarang ya. Berapa ekspektasi life expectation? 75 ke atas. Nah, jadi berarti saya harus paling nggak bertahan sekian puluh tahun lagi. Kita cukup masih panjang juga, masih 20 tahun lagi. Iya. 10 tahun lagi kita harus cari kegiatan. Memang kegiatan ini bukan seperti dulu lagi harus untuknya keolah tanah atau mau beli properti. Sekarang bagaimana kita ada kegiatan-kegiatan yang positif, tapi juga ada hasilnya, Pak. Nah, jadi ini sebetulnya tujuan daripada podcast inspirasi pasca pensiun tadi ya, Pak Iwan ya. Kayaknya banyak yang butuh tuh, Pak. Karena saya banyak teman-teman ya udah mau masuk pensiun terus mereka bingung. Nih ngapain ya setelah pensiun? Jadi banyak yang nggak siap tuh. Ya, banyak sekali ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi ya. Betul. Dan tidak melulu tujuannya bisnis ya. Iya, waktu kita pensiun ini kan kita harus punya aktivitas, Pak. Kalau kita di rumah aja bisa tumpul tuh otak. Betul. Istri di rumah bisa juga omel ya.
Sama saya dengar katanya itu Pak, kalau kita jarang berpikir itu lama-lama otaknya mengecil. Nah, itu kan sayang banget tuh. Ya. Yang kedua juga organ kita kan kalau semakin jarang digerakkan kan semakin melemah ya, semakin melemah otot-otot dan sebagainya. Betul. Banyak ini atau berpikir. Betul. Case yang bagus mungkin yang contohnya itu ya Dr. Mahathir ya. Umur 90-an ya. Umur 100-an ya. Itu masih bisa nyetir loh. Masih bisa main piano juga, masih macam-macam itu beliau. Ya, itu bagus tuh. Bagi contoh gitu ya. Nah, kan ada jargon mengatakan kalau mau cepat mati pensiun. Oh gitu. Karena nggak ngapa-ngapain. Hanya pikiran aja gitu. Iya. Jadi kalau pensiun lalu diem, udah. Ibaratnya bakal cepat mati gitu maksudnya ya. Iya. Karena tidak dipikirkan kan. Iya. Tapi ada juga yang kadang-kadang kelewat berpikir takut dengan pensiun. Ada temen lewat juga. Terlalu khawatir, Pak. Karena khawatir. Iya. Padahal hari itu, setahu saya beliau tuh mau ngambil kendaraan untuk Grab, Pak. Cuma sebenarnya udah berpikir terlalu dalam mungkin. Belum sempat ngambil kendaraan untuk online gitu ya, untuk taksi online. Ternyata sudah dipanggil duluan Pak, sudah menghadap. Jadi ini juga bahan buat kita semua bahwa ya walaupun kita masih takut, jangan santai aja. Artinya kita hadapin lah ya. Oke. Nah, tapi itu bagus tuh. Jadi kayak perusahaan membuat MPP ya, masa persiapan pensiun itu sebetulnya perusahaan-perusahaan di Indonesia harus mulai untuk banyak memikirkan itu ya. Jadi kesejahteraan karyawan setelah mereka pensiun gitu Pak ya. Nah, itu salah satu praktek yang bagus dari Star Energy ya. Star Energy ya. Ada satu lagi Pak, yang jadi begitu pensiun itu kan dulu saya cita-citanya pengen ketemu teman-teman yang sudah pensiun. Iya. Teman-teman satu kantor, baik di Star Energy maupun di Chevron. Biar pengen sharing pengalaman, cari usaha bersama. Betul. Tapi begitu ketemu ceritanya tuh ya karena kita ahlinya udah tertentu, mereka juga ahlinya tertentu. Rencana kegiatannya itu yang itu aja. Jadi bosan ya? Bukan bosan juga, peluangnya nggak banyak. Nggak banyak peluangnya ya. Akhirnya saya coba ketemu teman-teman lain, berteman lain. Seperti hari ini juga ketemu Pak Sofyan. Ya kita beda banget kan? Ternyata dunia luas. Dunia luas ya, betul. Sekali. Iya, banyak memang peluang. kita harus jalanin, tapi sebenarnya bukan susah ya, kita harus tekun. Iya, benar. Saya nanti ada cerita tentang soal tekun. Menarik tuh. Perjalanan di Malaysia. Oh nanti ya? Iya. Khusus ya, topik khusus tentang perjalanan di Malaysia nanti. Oke, good. Itu Pak, sebentar ya. Oke. Jadi itu tadi pendidikan dan latar belakang ya dari Pak Iwan ya. Mungkin sekarang kita ingin tanya dulu nih, Pak Iwan sekarang setelah pensiun ya, apa bidang yang menjadi daya tarik ya yang Pak Iwan involve nih? Ada dua Pak. Pertama pertanian. Kedua kegiatan sosial. Karena kalau pertanian itu saya hanya berkunjung ke kebun tuh paling nggak seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Jadi di antara hari itu kosong. Nah ngapain nih? Nah setelah dengan beberapa kegiatan termasuk ketemu Pak Cepi, membuka banyak hal. Betul. Ini ya ternyata kegiatan sosial itu nggak semata-mata kita berbagi, tapi juga kita mendapatkan sesuatu, Pak. Sesuatunya hal yang positif buat kita, dan bisa jadi ada nilai ekonomi. Ekonominya, Jadi sekarang ini setelah pensiun Bapak banyak bergerak di pertanian, Pak ya? Pertanian ya, sosial ya. Sosial itu desa emas itu? Atau desa emas. Fokusnya di gerakan. Nah mungkin bisa jelasin nih apa sih desa emas itu, Pak Iwan? Saya yakin para teman-teman nih, sobat-sobat kita nih ingin tahu juga tuh desa emas itu apa gitu kan? Saya tuh sekarang ini ikut serta di gerakan desa emas. Jadi seperti kita ketahui, desa emas itu adalah desa yang impian kita semua, di mana masyarakatnya makmur, kemudian dari pendidikannya bagus, kesehatannya bagus, ekonominya bagus, masyarakatnya sejahtera, kemudian juga punya jiwa entrepreneur, kemudian punya jiwa akhlak yang bagus. Seperti kita ketahui, Pak Prabowo punya program Indonesia Emas 2045. Ada yang bilang Indonesia cemas tuh. Mudah-mudahan bukan Indonesia emas ya. Ini benar-benar Indonesia emas ya. Kita mau mencapai Indonesia emas itu tidak akan bisa kalau desanya itu tidak jadi emas, Pak. Betul. Karena 90%, mungkin 70% area kita ini di daerah desa. Di daerah, Kota itu kan memang besar, cuma
kota-kota tuh hanya di tempat-tempat tertentu, tapi seluruh Indonesia ini banyak desa, lebih banyak desa. Benar. Kalau kita bisa mengangkat desa itu lebih banyak, ekonominya, masyarakatnya, Indonesia ini akan makmur nggak hanya di kota, tapi di desa juga, dan tercapailah Indonesia emas. Kira-kira gitu. Jadi hubungannya tadi desa emas itu sebenarnya terkait dengan visi untuk menciptakan Indonesia emas, ya. Sebelumnya nggak itu, tapi ternyata sejalan. Sudah ada duluan ya. Jadi sebetulnya awalnya tuh nggak ada berhubungan. Tapi kemudian ketika Pak Prabowo memiliki ide mencanangkan Indonesia emas, maka sangat sejalan dengan visi daripada desa emas, ya. Yang menurut saya memang pasti jumlah populasi desa pasti lebih banyak. Sehingga ekonomi pedesaan pasti akan memberikan dampak besar buat Indonesia. Jadi kalau sekarang 60% ekonomi ada di Pulau Jawa gitu ya, mungkin dengan desa emas itu akan bisa lebih terdistribusi lebih merata. Betul. Ada 83.000 desa. 83.000 desa di Indonesia. 83.000 desa. Nah, desa itu macam-macam kategori, dan desa tertinggal, ada desa berkembang, ada desa maju, ada desa mandiri. Nah, desa yang mandiri itu belum banyak. Nah, kalau desa tertinggal memang karena kita banyak pulau, memang terjangkauan memang susah ya. Tapi sekarang semuanya bergerak menuju desa yang lebih baik. Hanya saja perlu kita kebut. Tapi pembangunan itu kan nggak cuma ekonomi, Pak. Pembangunan mental, pembangunan tanggung jawab, kejujuran, komitmen, soft skill ya. Sehingga desa itu akan sustain istilahnya, berkembang. Jadi bukan hanya ekonominya yang dibangun, orang-orangnya tuh. Mentalitinya. Ini Pak Kang Cepi nih tadi tuh bilang banyak involve di pendidikan, development orang, pendidikan kan. Nah itu terkait banget tuh berarti tuh Pak Cepi. Setuju. Jadi memang saya tambahkan Pak Iwan, saya dengan Pak Iwan ini juga terkait dengan desa emas. Desa emas itu ujungnya nanti bagaimana desa tumbuh dan berkembang, juga terdapat industri desa ya Pak. Industri desa itu tidak akan mungkin tercapai manakala sumber daya manusianya tidak mendukung. Jadi sudah ada industrinya, tapi juga masih merekrut dari desa lain, percuma. Sayang ya. Gitu. Jadi tujuan kami adalah di desa emas, bagaimana desa yang tadinya tertinggal barangkali kita naikkan, ya kan, maju mandiri menjadi desa yang sejahtera. Dengan apa? Dengan industri, dan mereka siap untuk membangun desa. Jadi tujuan desa emas adalah bagaimana mengumpulkan kembali mereka yang meninggalkan desa itu balik. Ketika sudah balik ngapain jauh-jauh? Kalau di Sunda ada yang mengatakan lebih baik di sini. Dulu ada lagu ya, lebih baik di dia cenah. Bumi aing nyarira gitu kan. Itu seperti lagunya God Bless. God Bless sebetulnya. Gimana ada God Bless versi Sunda gitu ya. Nah itu jadi seperti itu Pak. Jadi saya setuju dengan Pak Iwan. Jadi saya ke pendidikan Pak. Membangun itu tadi bukan hanya fisik, tapi mentalitinya kita bangun, rasa memiliki kita bangun, gitu. Nah nanti setelah rasa memilikinya ada, tumbuhlah koperasi. Karena basic koperasi adalah sense of belonging. Buat ada koperasi, tapi nggak ada yang memiliki, buat apa? Tidak akan berjalan. Nah, itu mungkin sejalan. Koperasi menjadi kendaraan untuk tadi membangun industri desa. Kedepannya begitu. Jadi terus terang, terima kasih Pak Sopian, Pak Suntoro, Pak Iwan. Kang Cepi Corner itu punya niat, punya ide bagaimana membangun tadi manusia-manusianya secara mentalitinya dibangun agar dia punya mandiri, selain dia misalnya bekerja di kota, tapi juga bisa menguatkan desanya sendiri. Itu tujuan kami. Malah jadi tantangan ya, karena kalau saya ke desa ya, ke tempat orang tua gitu ya, itu banyak anak-anak mudanya itu udah nggak tinggal di desa tuh. Betul, setuju. Ya? Nah ini merupakan tantangan gimana caranya mereka itu bisa mendapatkan income walaupun berdiam di desa. Kalau sekarang kan mereka meninggalkan desa karena di desa mereka nggak bisa dapatkan income. Betul, kan? setuju. Nah mungkin ini tantangan terbesar sebetulnya. Dan benang merahnya adalah
dengan desa emas tadi, dan mungkin nanti kita diskusikan, desa nggak akan lepas dari pertanian ya. Betul. Gimana caranya pertanian itu bisa memberikan revenue yang memadai buat anak-anak muda nih, sehingga mereka males lah untuk pergi ke kota, karena ternyata di desa pun mereka bisa mendapatkan income yang memadai gitu ya. Itu idenya sebetulnya seperti itu ya. Nah berarti kita nih sekarang masuk nih ke pertanian nih berarti kan. Pertanian, topik khusus kita hari ini nih, yaitu bagaimana pertanian bisa mengisi masa-masa pensiun kita, tapi sekaligus juga memberikan kontribusi kepada tadi ekonomi pedesaan ya. Nah silakan nih Pak Iwan memberikan ya elaborasi ke kita lah. Gimana sih pertanian ini bisa kita lakukan di masa pensiun ya, karena kalau saya pikir-pikir pertanian modalnya gede banget lumayan ya. juga Nah, kalau misalkan kita pensiun, kita buka lahan ya, itu tanaman juga kan, kalau tanaman tertutup mungkin perlu waktu 5 tahun 10 tahun ya. Benar. Dan selama 10 tahun 5 tahun tersebut itu pasti butuh modal terus ya kan, sementara hasil belum ada ya. Mungkin tantangan-tantangannya, kendala-kendalanya, lalu persiapan-persiapan aja yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang masih belum pensiun nih, nah, supaya begitu pensiun mereka siap. Atau bagi yang sudah pensiun, gimana pertanian juga tetap bisa mereka lakukan, ya kan, tanpa katakanlah mengganggu cash flow mereka atau membutuhkan resource yang besar. Nah ini kita ingin belajar dari Pak Iwan nih. Silakan Pak Iwan di sharing nih pengalamannya. Saat ini saya menanam alpukat. Ini masuk sudah 2 tahun, akan mau masuk tahun ketiga. Harapannya setelah 3 tahun itu akan berbuah. Jenisnya Pak kalau boleh tahu yang lagi ditanam? Alpukatnya jenis khas Pak. Khas itu alpukatnya kecil, cuma satu ini kira-kira 250 gram. 250 gram. Jadi 1 kilo itu bisa 4. Beda dengan ada yang aligator atau Kenapa saya pilih itu? Kenapa? Sekarang masyarakatnya udah mulai sadar tentang kesehatan Pak. Makan itu lebih cenderung yang organik, yang lebih banyak salad, sayur segala gitu. Kita bayangin kalau alpukat sebesar ini, pagi-pagi tinggal dibelah, dia langsung diginiin. Langsung ya. Makan habis itu udah cukup makan paginya. Proteinnya tinggi, kemudian beberapa ada mineral, ada vitamin, kemudian juga ada anti-inflammationnya. Nah ini bagus sekali buat kesehatan. Jadi dan juga terserah kebetulan alpukat itu alpukat premium. Harga jualnya bagus. Bagus ya. Bisa 70-80 ribu. Oh lebih mahal ya. Karena biasa mungkin 30-an. Hampir 2 kali lipat. Tapi emang alpukat itu superfood ya. Superfood kan. Dan termasuk makanan masa depan Pak. Oh iya, masa depan. Jadi kalau saya makan alpukat sekarang, gue udah berapa sih? Terlalu lama nunggunya soalnya. Kalau buat Pak Iwan masa depan, soalnya belum berbuah. Udah berbuah? Belum kan? Jadi memang kalau Pak Iwan masa depan tuh. Kalau saya makanan hari ini karena belinya di supermarket. Nah itu kebutuhannya itu makin naik katanya Pak. Memang gampang-gampang mudah, gampang-gampang susah gitu. Betul. Jadi memang waktu pertama itu gara-gara gini, di keluarga bilang, Man, tanah yang di Sukabumi diapain? Ini tuh kita tanam sayur aja tuh oleh Pak Wawan tuh yang ngelola di sini. Kenapa nggak ditanamin aja? Apa ya? Bilang kalau nggak ngerti malah ini salah takutnya. Iya benar. Cobalah cari dong katanya. Kita dibantu itunya. Dananya, semangat langsung. Dengan dananya, udah langsung cek ketemu orang, nanya, akhirnya ngarah ke alpukat. Terus mulai itu cari alpukat mana nih? Kan waktu itu ketemu alpukat Miki. Miki. Udah langsung datang ke Miki. Tanya, pada waktu itu masih baru, harganya ampun mahal banget. Bibitnya aja mahal banget. Hitung-hitung, wah nggak balik modal. Akhirnya cek itu baca-baca di tanah itu ternyata Miki itu nggak cocok Pak di daerah. Di tempat Bapak tanah Bapak Sukabumi karena nggak sebenarnya di dataran rendah cocok deh. Tapi dataran tinggi kurang bagus. Akhirnya cek lagi ada alpukat khas ya. Kemudian khas itu masih belum banyak, harganya cukup bagus. Kemudian juga marketnya juga selected lah, udah ada di Jakarta, Bandung. Jawa sih oke. Gitu. Nah kenapa enggak? Akhirnya saya dalamin.
Terus ya begitulah akhirnya saya putuskan itu. Udah berapa tahun tuh jadi Pak Iwan? Jadi persiapannya itu sudah hampir 3 tahun Pak. Udah mulai persiapan sampai sekarang. Tapi benar-benar nanamnya itu udah 2 tahun. 2 tahun ya. Banyak tantangan sih Pak. Pertama memang kebunnya itu harus disiapkan. Kebun itu selama ini kami sewakan dengan atau dikelola oleh ada yang itu namanya Pak Wawan. Dia itu nanam sayur. Kadang ada juga sebagian yang disewakan ke orang lain untuk nanam sayur. Sayur juga. Tanah itu udah terbuka. Karena kalau kita baru nebas lagi Pak, waktu lagi tuh ya betul. Makan ongkos, makan waktu. Betul. Yang sudah ada tinggal kita bilang, kami mau nanam. Saya nggak ganggu punya kamu. Saya nanamnya segini jaraknya 5 meter, kamu tanam di antaranya. Jadi umpan sari istilahnya ya. Jadi ada win-win lah Pak. Ya win-win ya. Kalau harus land clearing lumayan tuh. Mahal banget biayanya. Betul. Nah terus kita nanam, mereka tetap nanam. Nah terus oleh Pak Wawan, Pak ini katanya Bapak bayar saya ya yang secukupnya aja. Nanti pengawasan, monitoring atau itunya saya karena saya tiap hari di sini. Jadi tuh tenaga kerja sebagian udah diserap. Makanya saya berani. Kosnya nggak murah. Betul. Kosnya di sharing ya. Meskipun tetap aja keluar duit. Pupuk dari kita, obat dari kita. Kemudian ada memang kayak supervisornya dari kita. Nah itu. Luas lahan berapa Pak? 4 hektar Pak. 4 hektar. Berapa pohon? Nah, jadi di 1 hektar itu kita tanam jaraknya 5 kali 5. Jadi dalam 1 hektar itu 400. 1.600 pohon ya? Iya, seharusnya 1.000. Cuma saya itu karena lokasi itu ada dipakai untuk rumah, ada jalan. Ada tanaman lain. Jadi kira-kira cuma 800 ya gitu. Dan harus ditanamnya 800 ya. Pohon ya? Iya, pohon. Nah, waktu nanam itu banyak pengalaman nih. Ini menarik sekali. Apa tuh yang paling? Jadi waktu pertama nanam, semangat bener Pak. Saya tanam sampai 2 hari di sana gitu. Nanam, kemudian udah tanaman tuh nggak terlalu tinggi sih, paling 60 cm ya. Pas sebelum nanam hujan, alhamdulillah hujan. Begitu selesai nanam, nggak pernah hujan. Kering tuh. Kering. Itu bulan apa nanamnya Pak? Tahun 2023. Bulan Agustus. Harusnya udah mulai Mestinya sih awal itu ya. Awal. Terakhir tuh tanggal 2 Agustus mesti hujan di sana. Itu nggak pernah hujan sampai Oktober. Padahal lagi butuh-butuhnya disiram terus ya. Saya kebetulan sebenarnya nggak bor sumur di sana. Sumurnya tuh udah pakai alat tuh macam-macam, udah dalam. Kosong Pak. Kosong ya, berarti emang tinggi banget ya itu ya Pak ya. Kemudian airnya. Di sebelah ini dapat kayaknya disedot dengan air. Bisa jadi atau memang ketinggi banget. Pokoknya nggak dapat aja air. Jadi memang faktor cuaca penting banget ya. Nanam di musim hujan mestinya ya. Panas bener, kering. Bahkan kalau kita siang-siang tuh nginjek tanah itu Pak. Panas. Bakar. Padahal biasanya kalau di tanah kan nggak terlalu panas Pak ya. Karena kering ya. Pak ya. Iya Pak. Pohon pisang tuh kita tebang. Ditaruh di pinggir-pinggirnya tuh suhunya. Buat agak lembab, agak dingin. Terus kita siram, airnya tuh paling bisa bertahan lah. Agak lama di situ. Kalau nggak langsung kering. Kering bener. Pak kalau Pak terus saking kurangnya air Pak, kita tuh naruh drum-drum, tambah pegawai sementara harian untuk nyari air Pak. Nyari air. Dia pergi jauh naik motor, drum itu baru ngisi ke situ. Sampai malam, tengah malam. Banyak bener. Saya ada teman Pak Mulyana namanya. Dia di Ciamas Sukabumi itu. Kayak mau ke Durian Warso jalan situ ya. Dia buat alat slow release water system. Jadi untuk irigasi tetes ya. Jadi pelan-pelan tuh tetes. Ada terus ya. Jadi terus ya. Ada terus. Menggantikan fungsi pohon pisang yang di sama Pak Iwan. Jadi mungkin kalau Pak Iwan nanti ingin kenalan, kita bisa main ke sana. Saya pernah coba tapi nggak jalan tuh Pak. Nggak jalan. Mungkin kurang ini.
karena masih belum kurang ngerti benar gimana itunya. Bolanya. Udah beli Pak waktu itu cukup banyak. Jadi ditaruh di tiap pinggir-pinggir Di pohon. taruh botol lah ya. Ya. Oh, sistem botol ya. Itu ternyata repot, harus ngisi lagi. Iya kan 800 tanaman. 800 tanaman. Iya. 400 dulu Pak, saya start. Oh iya, 400 ya. Ternyata akhirnya cepetan nyiram. Oh iya. Pohon pisang ya. Tapi emang ternyata nyiram harus cukup banyak, apalagi di musim kering. Sedangkan air terbatas. Benar. Jadi kita batasin nyiramnya. Akhirnya pokoknya kontet Pak. Oh iya. Ada yang sampai mati nggak Pak? Banyak mati. Berapa persen kira-kira Pak? Dari hampir 15%. Oh itu lumayan juga ya. Jadi buah itu waktu Ujiannya. Iya. waktu kering itu mulai mati. Wah gawat nih kalau nggak disiram tambah banyak. Tahu banyak yang mati. Problem ya Pak, kalau mati kita tuh kan harus pesan lagi bibit. Iya. Buat ganti. Iya. Jadi bahkan hilang waktu lagi. Iya, hilang betul, menit, hilang betul. tenaga. Iya. Makanya sudah pokoknya cari air gitu. Iya. Siram. Gitu. Buah sumur akhirnya. Nggak bisa, nggak ada air juga. Gitu. Karena sumur kering di situ ya. Kering juga. Kering jalur airnya dalam. Iya. Waktu itu pemerintah itu sampai pemerintah kabupaten ngirim mobil truk tangki ke desa-desa untuk air minum. Oh, berarti ini dulu zaman musim yang setahun itu nggak hujan-hujan itu tahun berapa? Iya, agak panjang tuh. 2003 panjang betul. Nah itu tuh memang anomali itu tahun itu. Anomali. Iya. Banyak kebun-kebun tuh Kering. Apa ditinggalin Pak? Kabel sayur tuh habis gitu. Iya, pasti pada kering semua. Pada kering semua. Ya soalnya maksudnya kalau nanam Agustus kan udah masuk ber-ber ya. Mulai hujan tuh. Harusnya. ternyata kering semua. Ya benar. Jadi awal Oktober November akhir udah mulai hujan. Udah berkurang dari air. Ya biasa. Iya. Oktober udah hujan. Udah hujan. Gitu. Alhamdulillah. Duit bisa disusun. Banyak itu. Suka dukanya gitu Pak ya. Nah, ternyata memang kita itu apapun pekerjaannya tidak ada yang mudah. Dan harus lagi kita tekunin Pak. Kita jangan ada masalah kita langsung lari. Iya. Hadepin ya Pak ya. Hadepin ya. Kalau buat pensiunan nih mau bertani kira-kira buat pegawai lah ya. Persiapannya apa nih? Lalu kapan paling bagus kita harus mempersiapkan diri? Apakah pada saat usia 40? Berarti kan kalau 40 sekitar 15 tahunan sebelum pensiun tuh. Ya kan? Idealnya begitu ya. Mungkin Bapak bisa share ke kita nih ya, ke teman-teman sobat-sobat nih. Sobat-sobat gimana Idealnya memang mempersiapkan pensiun itu kalau bisa 5 tahun sebelum pensiun. 5 tahun idealnya ya. Kalau 3 tahun pun Mepet juga tuh. apalagi setahun. Iya. Karena kita gini Pak, waktu kita coba 5 tahun itu buka usaha kecil misalnya, pas ada kemungkinan gagal itu tinggi. Iya. Bagian kalau semua orang sukses jualan semua. Bener. Jadi biasanya mungkin dari 20 orang nyoba paling yang jadi 1 atau 2. Iya. Itu udah wajar. 10%. jadi makin takut yang mesti mau bisnis Pak. Tapi ya peluangnya itu harus kita teliti. Iya. Makanya kita harus Bahkan, ya. bahkan kalau menurut saya lebih gampang cari tanda kutip ya bekerja dibanding berusaha sebetulnya. Karena banyak faktor Pak ya. Kalau kerja sesuai dengan kapasitas kita nih, kompetensi. Kalau bisnis kan kita masih beraba-raba nih. Apalagi belum pernah usaha gitu kan. Itu buat pesan buat teman-teman nih yang menghadapi pensiun gitu kan. Tapi cuman problemnya kan kalau pensiun kan berarti udah nggak ada kerjaan lagi. Berarti mau nggak mau kan harus menciptakan menyiapkan pekerjaan, meng-create pekerjaan. Nah, di sini mindset itu yang mesti mulai dibangun. Tapi sekarang dibanding dulu, sebenarnya peluangnya tetap banyak Pak. Banyak ya. Apalagi kan sosial media sekarang. Lebih gampang Instagram, ya. Facebook, TikTok. Banyak informasi lah. Banyak informasi. Tinggal peluangnya. Kalau buat misalnya orang buat gorengan, jangan ikut gorengan juga. Semua sama. Gorengannya kalau misalnya bulat kita bentuk bintang. Yang inilah. Tapi yang laku sekarang goreng masalah Pak. Kalau goreng masalah tuh berarti user atau konsultan. Oke. Jadi memang apa tuh diferensiasi Pak. Karena kadang kan gini. Kayak di pertanian juga. Wah ini cabai sedang mahal nih. Udah kita jangan nanam cabai dulu. Begitu cabai murah kita tanam ya. Semua orang mikir nanam cabai semua. Gitu panen jatuh semua. Jatuh semua. Itu saya persoalan tuh. Cabai berkarung-karung dibuang di pinggir jalan, tomat ya. Aduh. Iya itu.
Gila ya. Iya, Itu problematik ya. Supaya mempertahankan harga. Problematik ya memang. Tapi kan rugi kan Pak. Iya. Sia-sia Pak. Sedikit Pak bertanya Pak Iwan. Menurut Pak Iwan yang sudah mulai menekuni dunia pertanian, tadi kan Pak Suntoro ya, Pak Sofian mengatakan kalau lagi panen cabai panen semua, harga drop gitu kan. Nah, ada nggak buat para pemirsa juga ini, ada nggak saran Bapak? Bagaimana caranya jangan sampai nih panen se-Indonesia nih cabai gitu kan, hanya dibuang ya kan. Ada nggak Pak insight buat teman-teman gitu? Iya, terus terang saya belum melakukan sendiri, tapi saya dengar dari ahli pertanian nih Pak. Dia cerita sampai saya juga pun terkaget-kaget. Waktu harga jatuh katanya orang rugi semua, tapi saya tambah untung katanya. Nah, Gimana ceritanya? Nah, ini nih. Menarik nih. Jadi kan waktu di harga naik saya untung katanya. Ya. Begitu harga jatuh orang rugi, saya beli semua katanya. Saya simpen dalam freezer katanya. Terus saya blender. Ataupun ada yang bisa juga yang tetap beku. Iya. Begitu harga udah naik, modal udah balik, untung udah dapat, Lepas lagi. Iya. nggak ada. Berarti teknologi pasca panen bisa diterapin tuh itu ya. Betul Pak, betul. Masih segar, beli. Beli. Iya. Betul, bunga murah. Langsung disimpan. Ada yang bisa di blender, langsung dibekukan, dikering. Dikeringkan, Saya kalau nggak salah juga terkait dengan retail nih. Iya. Dengan retail saya pernah dapat informasi entah satu retail mana, saya tidak sebutkan nama ya, tapi mengenakan pada saat katakanlah mohon maaf tomatnya tidak terlaku dijual, akhirnya mereka di blender. Di blender dibikin dalam bentuk botol. Jus. Nah, gitu kan. Betul. Nah, jadi artinya ada semacam pola pikir di mana jarang keluar solusi nih. Nah, kayak Pak Iwan tadi kan cabai juga seperti itu. Ya kan, dibikin blender, orang ini beli. Oh, ada jus apa? Jus ini. Nah, lebih gampang bawa ke rumah dibanding harus blending sendiri. Gitu ya. Betul ya. Betul. Seperti itu. Mungkin perlu diperjelas juga nih praktek tadi ya, merubah bentuk segar menjadi produk jadi, itu tidak boleh dilakukan untuk produk segar yang kualitasnya sudah menurun, Pak. Jadi karena saya kebetulan di retail di fresh product dulu ya. Jadi memang itu adalah salah satu cara gimana kita meningkatkan value daripada produk yang dijual. Nah, jadi dan juga untuk membuat produk itu selalu mengalir. Karena kan buah-buahan, sayuran itu kan produk hidup sebetulnya. Durasinya cepat ya. Satu hari 2 hari nggak kita olah, dia langsung jelek. Nah, begitu produk itu jelek, itu nggak bisa dikembalikan ke kualitas bagus. Dan kalau kita olah, produk akhirnya itu akan jelek juga, Pak. Ya, misalkan tomat yang udah jelek nih, kita jadikan jus, ya. Jusnya itu taste dan sebagainya juga nggak akan enak. Nah, makanya di bisnis retail kalau ada aktivitas seperti itu, tetap dengan prinsip bahwa raw materialsnya itu masih dalam kondisi bagus. Katakanlah umurnya baru sehari 2 hari masih bagus, langsung kita proses. Lalu datang lagi kiriman baru, dijual di display. Yang jadi jus itu tetap kondisinya masih bagus karena produknya masih segar. Gitu. Jadi itu yang prinsip itu yang dijalankan memang ya. Tapi bukan berarti produk yang shrinkage sudah jelek dibuat jadi jus. Kalau itu membunuh diri sendiri tuh. Karena nanti orang beli udah asem kan. Pasti rasanya beda. Pasti rasanya beda. Jadi itu tuh memang prinsip itu dijalankan. Tapi garbage in, garbage out. High quality in, high quality out gitu. Itu prinsip di bisnis retail sebagai untuk di fresh ya. Artinya ada pola pikir di mana berubah tadi. Berubah mungkin dengan dirubah kan daya tahannya lebih ini ya. Betul. Di freezer manfaatnya juga lebih lagi ya. Betul. Bahkan saya pernah coba nih, kebetulan kawan saya Mas Arfan ya. Mas Arfan itu dulu buat dia buat tanaman daun kale ya, dan bagus kalenya, ya kan. Dan dia bingung udah produksi lalu kemana ya. Lalu saya beli ya, lalu kemudian saya buat jus kale, Pak. Saya jual di restoran saya, Pak ya, jus kale. Tapi kan kalau nggak satu jus kale itu kan orang kan
Belum pernah tahu. Belum kenal. Iya. Ya kan? Saya belum tahu Pak kali itu. Belum tahu kan? Kale itu jadi semacam sawi. Kalau dia dibuat jus itu Pak, rasanya tuh enak. Jadi nggak bau, nggak bau langu atau nggak bau daun. Hijau. Sawi hijau ya? Hijau. Sawi hijau. Kan ada sawi putih, sawi hijau. Sawi hijau. Oh, sawi hijau. Rasanya tuh netral dan seger. Enak. Oh, Enak. Nah, jadi akhirnya saya frozen. Saya frozen, yang itu dari bisa tahan sampai 2 bulan tuh Pak. Dalam kondisi frozen, ya, gitu. Begitu. Setelah 2 bulan mulai menurun kualitasnya, gitu. Tapi di bawah 2 bulan itu begitu kita kita buat jus, itu rasanya masih sama, gitu. Tapi tadi kita memfrozennya pada kondisi dia masih segar, paling penting, dan nanti begitu dibuat dia membeku, dibuat jus itu langsung di blender, nggak boleh ditowing, langsung di blender, gitu. Dan bahkan ada sebelum teknologi yang lebih bagus, ya, bagi teman-teman yang mungkin punya modal lebih, ya, membeli yang namanya blast freezer. Kalau freezer biasa ya dari daun tadi diturunkan suhunya itu mungkin butuh waktu setengah hari atau 1 hari supaya dia betul-betul menjadi es. Tapi dengan blast freezer dalam beberapa menit, beberapa detik dia udah langsung beku. Nah itu kualitasnya begitu dibuat jus itu exactly sama dengan fresh, tidak ada penurunan. Blast freezer itu harganya mungkin berkisar antara 4 kali lipat dari harga freezer biasa. Ya, jadi kalau freezer biasa rata-rata sekarang harganya berapa? 6 jutaan, itu mungkin 10 kali lipat, 60 juta gitu ya. Tapi tadi kalau kita ingin serius ya, mempreserve quality daripada fresh product, gunakan blast freezer. Blast freezer. Ada juga Pak, waktu kemarin ke Malaysia ada cairan Pak, dia itu dari produksi dari Jepang. Kemudian Malaysia dapat hak distributornya gitu. Itu bisa untuk membantu menjaga menahan degradasi, memperpanjang masa ini cairan, masa pakainya. Itu disemprot Pak ya? Jadi dia tuh ada jumlah tertentu perbandingannya, misalnya dalam 10 liter air dia harus berapa cc diaduk pun dicelupkan. Nah itu jadi misalnya sayuran biasa yang biasa 2 hari 3 hari bisa jadi 6 hari. Terus ya bisa. Bagus juga ini informasi. Iya bagus nih informasi. Jadi, namanya apa Pak? Namanya Pak Takex namanya. Takex ya. Takex. Nah itu bagus tuh buat retailer. Itu belum ada yang tahu tuh. Jadi begitu. Saya kebetulan masih megang contohnya. Kalau mau nanti saya antar ke Pak Suntoron. Boleh. Iya. Karena gini, kalau di retail itu Pak ya, salah satu kendala di fresh product itu adalah tadi umur durasinya. Betul. Karena 2-3 hari maksimum. Pasti udah jelek kan. Iya, kalau bisa nambah 2-3 hari aja kan Pak. Iya, lumayan Pak. Lumayan. Oke. Cost inventory-nya bisa lebih turun tuh. Lumayan 2 hari 3 hari. Pak, dia kan misalnya produknya nggak laku kan masih masih ada hasil lah 2-3 hari. Mungkin di next podcast kalau ada sampelnya kita bisa tunjukin tuh Pak ke sobat-sobat kita. Jadi itu ya. Sehingga nanti sobat-sobat yang ingin mempreserve sayuran atau buah-buahan bisa. Tapi itu food grade Pak ya? Food grade ya. Halal, food grade. Halal dan food grade aman lah kalau gitu. Aman. Cuma memang kita harus hitung ekonomik gak gitu. Betul. Ya, jadi harga pakai cairan itu. Gitu. Ya mungkin bisa pilih-pilih tuh, karena ada produk-produk contohnya kalau di retail itu kan exotic fruit kan. Ya atau misalnya kayak strawberry. Ya kan itu kan harganya mahal, lakunya. Dan shelf life-nya kan sama aja dengan yang lain gitu kan. Nah, karena harganya mahal mungkin masih bisa nutupin marginnya untuk yang bahan-bahan tadi. Bisa tuh diterapkan tuh Pak. Sebenarnya kalau makin banyak ya makin murah. Betul. Baik. Ini boleh diminum nih ya? Oh iya Pak, siap. Yang dianggurin aja. Siap ngobrol ya. Saya minum dari tadi. Mungkin sedikit tambahan kali ya dari Pak Iwan itu kaitannya kita subjeknya adalah teman-teman sekalian tentang cabai. Saya pernah ikut pelatihan dulu di Perindak.
perindustrian waktu itu masih belum kementerian, masih departemen. Terus waktu Pak Suntoro nggak lama ngajar, ingat nggak? Di Hotel Bintang. Hotel Bintang. Cikini bukan? Di Cikini. Ya. Apa itu? Tahun 2001 atau 2002 gitu. Awal-awal. Tahun jebol. Nah, saya setelah itu mendapat pelatihan, Pak. Terkait tentang gini, Pak. Jadi kalau maaf nih, petani sedang panen beras semua. Beras satu daerah nih, misalnya Kerawang, beras itu panen. Kan kalau tidak ada bagaimana penyaluran kan akan turun. Nah, bagaimana cara solusinya? Ternyata ada solusi dari pemerintah. Yaitu dinamakan resi gudang, Pak. Resi gudang. Konsep resi gudang ini Pak Suntoro panen 10 ton. Bapak 20 ton, Pak Sofian, Pak Iwan 30 ton, saya 40 ton. Kalau kita jual semua harga turun. Ya, betul. Nah, bagaimana caranya? Resi gudang itu, gudang memang ada gudang. Jadi kita titipkan di gudang itu, Pak. Jadi saya titipkan di gudang, saya jual 10 ton, saya 40 ya. Saya taruh 30 ton, saya jual 10 ton. Nah, yang 10-30 ton ini dititip saat nanti mau dibutuhkan baru ambil. Nah, yang lebih menarik adalah ketika 30 ton dititipkan, saya mendapatkan resi bahwa Pak Cepi menutupkan 30 ton. Dan 30 ton itu bisa dijadikan anggunan ke bank. Oh, bisa ya? Nah, untuk masa panen selanjutnya, Pak. Jadi bisa terus, Pak. Betul. Harusnya bagus tuh. Yang punya gudangnya siapa itu? Bulog atau siapa, Pak? Bukan. Saya sebutkan nama nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ada namanya salah satu BUMN namanya BGR. Banda Graha Reksa. Waktu itu direkturnya langsung yang paparan dengan kami, makanya saya nyantol sekali itu konsep itu, teman-teman sekalian. Kalau didengar teman-teman di desa nih, barangkali ya, itu udah konsep bagus, tapi memang tidak semua daerah punya gudang. Jadi daerah tertentu. Ini bagus banget ya dengan mengconnecting the dot nih antara sekarang ada apa KMP ya? Koperasi Merah Putih yang saya paham. Koperasi Merah Putih itu kan memaksimalkan potensi desa. Dibuat koperasi. Lalu ada lagi tadi perusahaan yang mengelola koperasi resi gudang. Karena pertanian kan sebetulnya di Indonesia ini sama nih isunya. Saat panen melimpah, harga turun. Ya kan, jadi sebenarnya ada solusi itu tadi dari resi gudang, pengolahan yang tadi disampaikan Pak Iwan. Jadi memang mungkin mesti terintegrasi semua. Saya ngelihat podcast selanjutnya kita mengundang teman-teman yang paham tentang koperasi desa Mas. Koperasi apa? Merah Putih, koperasi Merah Putih. Karena gini Pak, dulu di desa itu ada KUD. Koperasi Unit Desa, KUD, zaman Pak Harto. Nah, gimana? Kelompok capir. Iya, betul. KUD itu sebenarnya komprehensif. Dia sebagai penampung padi rakyat, gitu. Dia memasarkan, jadi membeli dulu tuh. Dibeli, uang itu dibeli dengan harga yang maaf tidak seperti tengkulak, gitu ya. Jadi lebih tinggi ya daripada tengkulak, gitu. Jadi rakyat bisa sejahtera, dia himpun, kemudian dijual. Nah, itu KUD konsepnya. Nah, apakah sekarang Koperasi Merah Putih sama dengan konsep itu? Karena niatan mulianya bagus nih. Jangan sampai warga ini ditekan oleh tengkulak. Pengijon, you sebelum panen saya bayar dulu. Tapi setelah panen punya saya dong. Nah, kan buat petani nggak punya duit, ya udahlah, terima aja duit itu gitu loh Pak. Nah, sengsaranya setelah panen. Gitu, karena apa ya, semakin dikit kan, gitu. Nah, di mana nanti kita mau sejahtera? Kalau mau itu, saya rasa ini tantangan buat Koperasi Merah Putih Pak Iwan ya. Apalagi Pak Iwan di Gerakan Desa Mas mungkin bisa memberikan masukan. Ya kan, satu lagi nih Pak. Ya, Pak. Jadi gini, saya punya teman, terus tanya, kegiatan kamu apa? Ya ngelola domba gitu. Ngelola domba. Ada berapa? 10.000. Itu bukan ngelola itu. Iya. Industri itu. Industri domba. Gimana tempatnya gimana? Enggak, kata itu saya cuma ngelola domba-domba di masyarakat gitu. Tapi saya kumpulin ada 10.000. Nah, jadi misalnya gini, nanti catat tuh, yang domba-domba ini bulan ini siapa yang siap-siap panen. Siap jual Pak. Kasih tahu, terus ada yang ngambil buat KKH, ada orang. Yang paling gede-gede itu pas Lebaran Haji. Bagus juga ini. Jadi masyarakat itu tertolong Pak. Ya kan dia nggak usah kerja, dari 10.000. Gini aja Pak. Benar. Bagus ini. Ide-ide. Jadi kayak gitu, ada koperasi yang seperti itu. Masyarakat ini miara domba semua misalnya. Di fokus koperasi ini kan untuk ngatur penjualan. Orang
kan tinggal kan ngirim. Iya. Tinggal modifikasi uangnya. Iya. Sebenarnya banyak Bisa yang dilakukan. Iya. Lama-lama Pak Iwan jadi konsultan pimpinan koperasi. Oke, menarik. Iya, bagus. Pak Iwan ada pengalaman langsung nggak nih selama Pak Iwan katakanlah bekerja dulu ya, terutama terkait dengan community development di pedesaan ya. Sebetulnya pelajaran apa nih yang bisa kita ambil ketika kita sekarang nih setelah pensiun, gimana caranya kita mengconnect tadi potensi pertanian, lalu kemudian potensi yang kita miliki, tapi sekaligus juga kita bisa memberikan manfaat kepada ekonomi di pedesaan nih. Kira-kira Pak Iwan ada pengalaman khusus ya yang juga bisa di-sharing ke kita di sini nih supaya sobat-sobat dan kita semua bisa belajar nih Pak Iwan. Iya. Sebenarnya ya saya juga belajar di Pak Cepi. Gini, Pak ini kayak gini aja, kayak terlalu cerita domba tadi ya. Ini cerita lain lagi. Beras saja Pak. Ada koperasi yang kebingungan, kan ada satu PT lah, kebingungan sekarang ini budget nggak ada lagi kita, dipotong habis. Jadi mereka paling bahkan cuma terima gaji doang, nggak ada proyek-proyek baru. Terus saya tanya, Bapak punya koperasi nggak? Punya. Pegawainya berapa? Ya habis 1.000 orang. Masya Allah, gede banget. Iya, banyak. Nah, Bapak buat aja kegiatan Pak. Jualan apa gimana gitu? Bapak jual beras. Tapi pegawai harus beli dari situ. Terus gimana beras? Bapak pergi aja ke desa mana yang menghasil beras, pasti dapat harga lebih murah. Iya. Bapak beli, terus pegawai beli. Pegawai dapat beras yang lebih murah, tapi untungnya balik ke pegawai lagi. Iya benar. Itu bagus. Operasi berjalan. Iya. Bapak bisa dikembangin yang lain lagi. Betul. Ya juga ya. Nah, itu sebenarnya itu yang idenya betul. Nah, satu lagi Pak. Betul. Pengalaman soal program-program community development. Saya banyak menjalankan program itu, tapi setelah 1-2 tahun program itu seringkali gagal atau tidak berjalan. Kenapa tuh Pak? Karena mental orangnya Pak. Mental yang dibantu tuh hanya minta terus. Tangan di bawah. Padahal kalau dia tuh begitu orang kasih itu sebagai pancingan untuk dia lebih maju. Betul. Itu yang kurang. Makanya di program Desa Emas tuh bangun mentalnya dulu. Mentalnya, mindset. Kalau dia punya visi, saya harus sukses. Ini nih programnya cuma kecil nih. Suatu loncatan. Vehicle-nya aja ya Pak. Vehicle yang penting dasar. Betul. Jadi memang mindsetnya penting banget nih ya. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol nih ya tentang ini koperasi merah putih nih. Jadi banyak mungkin bukan petani ya, orang-orang di desa ya, masyarakat ketika bicara koperasi, di awareness-nya mereka adalah bisa minjem nih. Padahal sebetulnya kalau kita melihat idealisme daripada KMP dan juga pengalaman dari Pak Iwan ya, bahwa sebetulnya koperasi itu mestinya diarahkan pada bagaimana bisa menciptakan kemandirian. Desa yang tadinya desa tertinggal berkembang lalu bisa menjadi desa mandiri melalui koperasi. Itu sebetulnya konsepnya harus sehingga mindset itu bahwa koperasi untuk minjem uang itu harus dihilangkan. Tapi bagaimana merubah koperasi ini bisa menciptakan sesuatu aktivitas produksi ekonomi, lapangan kerja. Jadi mungkin itu tantangannya karena mindset itu paling susah sebetulnya. Mindset itu sebetulnya paling susah. Coba kita tanya sama Rina nih ya. Ada nggak sesuatu masukan ya? Halo Rin, apa kabar? Iya, jadi aku dengar nih diskusinya menarik banget soal koperasi dan mindset di pedesaan. Memang betul, salah satu tantangan terbesar itu menggeser cara pikir dari sekedar pinjam uang menjadi membangun kemandirian. Mas, mungkin masukan dari aku adalah penting banget melibatkan mereka dalam proses bikin program, supaya mereka merasa punya rasa kepemilikan. Jadi kalau mereka ngerti bahwa koperasi itu alat buat sama-sama maju, bukan cuma tempat pinjam, pelan-pelan mindsetnya bisa berubah. Jadi tetap semangat aja, dan aku dukung dari sini. Cuman Rin, nih kita mau nanya nih, contohnya ya, pengalaman dari Pak Iwan ya, beliau kan banyak involved dalam program community development di pedesaan ya. Nah, pada kenyataannya ya program itu cuma berjalan 2 tahun. Setelah itu mati dengan sendirinya karena tidak terjadi perubahan mindset. Nah, pertanyaan kami nih yang Rina bisa nggak kasih insight ataupun contoh nyata ya, bagaimana cara
ataupun tips ya untuk merubah mindset yang paling efektif gitu, Rin? Ya, tentu. Jadi kalau kita bicara soal mengubah mindset yang efektif, salah satu kuncinya adalah konsistensi dan contoh nyata yang berkelanjutan. Misalnya, bisa mulai dari pilot project kecil yang benar-benar sukses walaupun skalanya kecil dulu. Nah, dari situ, orang-orang di desa bisa ngelihat langsung bahwa ada hasil yang nyata, bukan cuma teori. Lalu, ajak mereka terlibat terus dalam prosesnya, jadi bukan sekedar program 2 tahun yang datang dan pergi. Kadang yang paling ngaruh itu memang bikin kelompok kecil yang solid dulu, kasih pelatihan rutin, dan tunjukin role model di antara mereka sendiri yang berhasil. Intinya, perubahan mindset itu butuh waktu dan contoh nyata yang konsisten. Semoga itu bisa jadi salah satu tips yang bermanfaat. Oh, ini relevan banget nih. Karena kalau petani itu kalau ada satu contoh yang sukses, betul. Tadi orang sukses dicapai, nanti cabai semua, itu turun. Benar turun. Sebenarnya bisa kita arahkan, Pak ya. Jadi sebetulnya pendekatan pemerintah nih sebetulnya ya, kalau kita melihat ini langsung 80.000 KMP itu nggak efektif sebetulnya ya. Emang nggak, harusnya dibuat dulu pilot ya kan, sukses, piloting ya kan? dulu. Itu kemudian dikembangkan ya nggak, jangan langsung massal gitu kan. Kalau massal itu risikonya ya. Kalau gagal semua itu. Gagal semua. Coba gitu kita kan? tanya Rina dulu ya. Halo Rina. Ini ada pertanyaan nih. Pertanyaan saya adalah bagaimana mengefektifkan 80.000 koperasi yang akan dibangun ya, akan didirikan, mereka tumbuh dan sukses semua. Silakan Rin. Iya, setuju banget. Dan itu pertanyaannya bagus. Jadi kalau kita ngomongin bagaimana bikin 80.000 koperasi itu bisa benar-benar tumbuh dan sukses, kuncinya ya kembali ke pendekatan yang bertahap. Jadi mungkin daripada langsung tebar jala ke semuanya, kita mulai dengan model percontohan di beberapa wilayah dulu yang benar-benar didampingi sampai berhasil. Setelah itu, baru deh model yang sudah sukses itu diduplikasi ke tempat lain dengan adaptasi lokal. Jadi fokus ke quality dulu daripada kuantitas, supaya setiap koperasi benar-benar punya fondasi yang kuat sebelum diperbanyak. Dengan begitu, risikonya lebih terkontrol dan peluang suksesnya lebih besar. Semoga membantu. Rin, tanya lagi Rin, apakah ada insentif tertentu yang bisa digunakan supaya ini bisa berjalan lebih baik, Rin? Tentu, itu juga salah satu faktor penting. Memberikan insentif yang tepat bisa bikin orang lebih semangat dan merasa dihargai. Misalnya, koperasi yang konsisten menunjukkan hasil baik bisa dikasih penghargaan atau dukungan tambahan, entah dalam bentuk pelatihan lanjutan atau akses ke pasar yang lebih luas. Intinya, insentif yang relevan dan bermanfaat bakal jadi dorongan positif, biar koperasi-koperasi ini lebih termotivasi buat berkembang. Semoga dengan begitu, hasilnya lebih oke dan sustainable. Oke, mungkin tambahan lagi. Bagus banget. Rin, bagus Rin, katanya Rin. Satu poin lagi kali ya, saya sebentar satu lagi. Harus didasari bahwa tidak ada usaha yang sukses itu kalau 100% itu didanai oleh bantuan atau pinjaman. Ya kan, waktu saya di bank dulu, suatu usaha bisa didanai apabila dia sudah punya dulu ekuitas gitu. Nah sekarang ke Prasi Merah Putih ini Rin, ini 100% itu modalnya pinjaman. Jadi mereka kadang-kadang maaf nih, tidak ada basic usaha belum ada, tapi disuruh meminjam. Ini resikonya terlalu besar. Bagaimana menurut Rina? Nah, aku setuju banget sama poin itu. Memang idealnya sih setiap usaha termasuk koperasi punya sedikit fondasi ekuitas atau modal mandiri dulu, walaupun kecil, sebelum mereka 100% bergantung pada pinjaman. Karena kalau semuanya dari pinjaman, risikonya memang jadi jauh lebih besar, dan tekanan finansialnya bikin koperasi rentan. Jadi mungkin pendekatannya adalah dorong mereka untuk punya modal awal sendiri dulu, meskipun kecil, atau cari skema di mana ada kombinasi antara dana bantuan dan sedikit modal sendiri. Dengan begitu, mereka juga punya rasa memiliki dan tanggung jawab lebih besar terhadap usaha mereka. Semoga masukannya membantu ya. Oke. Sangat membantu Rin. Pak Iwan ada tanya nggak? Iya, jadi enggak ini usulan, bukan usulan, ini udah dikerja juga oleh para pihak yang sudah punya koperasi. Jadi gini Pak, contoh yang saya dengar dari salah satu pegiat koperasi di daerah, mereka tuh kebetulan di laut, di pantai lah, mereka perikanan, nelayan. Mereka itu setiap hari harus kasih iuran supaya koperasi mereka tuh punya uang dan uang itu bisa digunakan untuk berbagai kegiatan, untuk kesejahteraan, untuk sosial, untuk usaha, macam-macam. Nah, gimana sih? Dia gini katanya, setiap ikan yang kami tangkap 1 kilo itu kami sumbangkan. Oh, disumbangkan sebagai iuran tadi ya. Jimpitan, dia tidak harus berubah duit. Atau di desa misalnya.
RW sini dia mau ada program apa. Jadi daripada nunggu, dia iuran. Kita oke deh, misalkan kita dalam 6 bulan kita iuran, tiap keluarga harus nyetor misalnya sebulan 10.000. Gak besar Pak. Nah, sambil kita juga mencari kesempatan siapa tahu. Iya, aku paham. Nah, pendekatan yang kayak gitu tuh memang keren banget karena bikin masyarakat punya rasa kepemilikan dan kebanggaan. Mereka jadi ngerasa ini loh hasil dari usaha kita bareng-bareng, bukan cuma nunggu dana dari luar. Jadi dengan cara kayak nyumbangin hasil panen 1 kilo atau nyumbang iuran kecil, itu bikin koperasi atau program desa jadi lebih sustainable dan kuat dari dalam. Dan kalau nanti ada bantuan dari luar, itu sifatnya jadi pelengkap aja, bukan fondasi utama. Jadi ini ide yang bagus banget, dan semoga makin banyak yang terinspirasi buat nerapin hal kayak gini. Wah, mantap banget nih. Aku boleh nanya nggak, Rin? Ini kadang-kadang gini, kalau koperasi itu kan idealnya itulah produk-produk itu dibeli oleh para anggota nih, Rin. Ya, tapi pada kenyataannya ya, saya banyak dan punya pengalaman ya. Kalau kita membuka katakanlah minimarket nih, ya berupa koperasi, ya itu anggota-anggotanya partisipasinya dalam membeli itu rendah sekali, mungkin cuma 20% dari seluruh anggota yang membeli di minimarket tersebut. Dan mungkin ini terjadi juga di koperasi-koperasi lain. Pertanyaan saya, ada nggak masukan Rin, gimana caranya meningkatkan partisipasi anggota sementara koperasi itu belum mampu untuk menjual produk dengan harga yang kompetitif katakanlah dibandingkan dengan kompetitor yang ada di luar. Rin, ada masukan nggak? Gimana Rin? Iya, aku paham banget masalahnya. Dan ini memang lumayan umum terjadi. Salah satu kuncinya mungkin adalah ngebangun rasa keterlibatan emosional dan manfaat yang benar-benar kerasa buat anggota. Misalnya, coba deh bikin program loyalty atau insentif khusus buat anggota koperasi yang belanja di minimarket sendiri. Walau harganya mungkin sedikit lebih tinggi, kasih mereka keuntungan jangka panjang yang gak didapat di tempat lain. Misalnya dividen tahunan, diskon khusus anggota, atau program komunitas yang bikin mereka ngerasa lebih terhubung. Intinya kalau anggota ngerasa apa nilai lebih dari sekedar harga, mereka bakal lebih terdorong buat belanja di koperasi sendiri. Jadi kita mainin sisi loyalitas dan rasa memiliki itu biar partisipasinya naik. Semoga itu bisa jadi salah satu jalan keluar yang oke. Oh, menarik juga nih. Menarik. Rin, thanks banget Rin. Masukan-masukannya ya Pak Iwan ya, Pak Cepi ini baru kenalan nih dengan Rina ya. Rina ini ternyata nggak hanya paham tentang retail ya. Rin, kamu kalau menjawab retail, reference kamu apa sih Rin? Senang bisa bantu. Nah, kalau soal retail, biasanya aku memang banyak merujuk ke referensi dari SMF Retail Guru yang kamu punya. Itu jadi semacam report aku, tapi aku juga nyampurin sama yang wawasan umum dan pengalaman lain yang relevan. Jadi kalau ada pertanyaan seputar retail, aku biasanya ngeblend antara yang sudah ada di SMF Retail Guru dan sedikit tambahan dari pengetahuan luar. Pokoknya kita fleksibel aja deh. Mantap, gaul juga. Mantap. Ya itu sih Rina tuh begitu ya. Jadi memang dia sudah kita train sedemikian rupa selalu harus merefer ke SMF Retail Guru. Itu adalah media ya yang bisa diakses free oleh siapapun untuk diskusi retail ala SMF gitu. Ya Pak Iwan dan Pak Cepi udah kenalan hari ini dan ternyata Rina pun bisa menjawab hal-hal yang di luar retail sangat luar biasa ya. Thanks banget Rin, masukan-masukannya sangat bermanfaat ya. Inspiratif juga tuh kata Pak Cepi ya. Terkait dengan tadi idenya Pak Iwan gitu kan. Sama-sama. Itu ada ini nggak Pak terkaitannya dengan social value yang dikembangkan mungkin dengan Pak Cepi juga mungkin apa kira-kira Pak ya? Mungkin Pak Iwan atau saya dulu. Pak Cepi dulu. Baik, social value, makasih Pak Suntoro ya, Pak Sofian. Social value yang dimaksud adalah memang bahwa kegiatan dilakukan oleh Pak Iwan ini terus terang sebetulnya ada satu hal yang menarik. Apa yang menarik? Pak Iwan setelah pensiun ada dana pensiun, betul? Dana pensiun ini kalau tidak digunakan ya bebas-bebas saja, betul nggak? Tapi beliau mempunyai semangat atau spirit, dana ini digunakan untuk bercocok tanam. Ketika dia mengalirkan dana dari dananya ke kegiatan ini, maka ada yang mengalir cash
outflow. Cash outflow dari mana? Dari sisi yang tidak digunakan, idle, menjadi bermanfaat. Nah, ketika ini bermanfaat, maka ada orang yang terbantu. Yang tadi Pak Iwan bilang, saya menanam 5 kali 5 ya Pak ya. Di sela-selanya itu masyarakat menanam. Apa sawi, saya lihat sendiri. Apakah nanti ada macam-macam ya, bawang, ada cabai. Dan di situ Pak Iwan berikan kesempatan ya, itu hak Anda. Gitu. Nah, disitulah poin-poin meningkatkan tadi welfare, kesejahteraan. Nah, luar biasa. Jadi dana ini sebenarnya buat orang yang Pak Iwan dan teman-temannya yang bermaaf tanda kutip sudah pensiun, punya capital yang besar, bisa saja tidak disalurkan. Tapi ketika ini disalurkan, di sini membuat siklus ekonomi berjalan gitu. Jadi social value-nya teman-teman sekalian, Anda bisa memanfaatkan nilai itu menjadi berkah gitu ya. Dan ketika itu banyak doa tuh ke Pak Iwan. Iya betul. Amin. Nah, betul. Ketika doa itu datang atau mengalir, dia akan naik ke langit. Maka langit akan berikan lagi ke Pak Iwan. Nah, ini siklus gitu sebetulnya yang sangat luar biasa. Nah, Kang Cepi Corner ini menangkap tentang ini gitu. Tentang bahwa ada sesuatu kalau orang di awal bekerja gitu kan, mendapatkan sesuatu, Pak Iwan dengan uangnya tadi, dengan kapitalisasi yang punya, dimanfaatkan untuk bermanfaat untuk orang banyak. Dan tentunya Pak Iwan akan panen tuh. Satu panen hasilnya, yang kedua panen pahala. Nah, sosial value di situ, gitu ya. Itu barangkali dari saya. Makasih. Kalau dari saya gini, ini ya mungkin sudah dijelaskan Pak Cepi, tapi saya punya harapan ke depan nih. Apa Pak? Sosial value juga. Jadi saya itu pengen membangun retail sendiri, Pak. Retail, Pak. Oke. Selama ini kan, misalnya saya alpukat, nanti datang pengepulnya, langsung beli. Habis itu lepas ya. Saya itu mulai terpikir gini, banyak orang yang pengen menambah pemasukan. Benar-benar gimana kalau saya memotong jalur pengepul itu, mungkin tapi nggak bisa langsung bertahan. Soalnya kalau ada yang tertarik misalnya di daerah Bintaro misalnya, dia kesempatan tuh. Dia pengen jual alpukat juga, dia punya connection dengan keluarga teman-temannya di sana, komunitasnya. Saya kirim misalnya seminggu misalnya 50 kilo misalnya. Dia jual, nanti kita atur harganya. Tapi kita buat nanti packaging yang bagus. Kita pilih produknya itu harus memang selektif ya. Sehingga dia bisa menawarkan. Nah, dia memasukkan Pak. Tanpa harus meninggalkan rumah. Setuju. Itu cara saya. Itu bisa dari keluarga kita, teman kita, jadi teman-teman yang pensiun. Nah, itu yang pengennya seperti itu. Terus saya juga membangun komunitas-komunitas supaya sebelum itu udah jalan, tanamannya udah buahnya tuh udah ada yang nyerap gitu. Kebutuhannya demandnya disediakan dulu ya. Berarti Pak Iwan harus gini Pak, hubungi nomor saya. Luar biasa. Langsung. Nanti tinggal Pak Suntoro main bikin, betul ya Pak ya? Nggak masalah kan? Ini satu hal yang sangat luar biasa. Saya butuh nanti ilmunya Pak Suntoro, Pak Sofyan, mana retail. Tapi retail secara itu Pak gitu. Artinya Bapak lebih bersifat sebagai produsen dan sekaligus juga akan membuat jaringan begitu Pak ya. Seperti itu ya. Dengan menyalurkan produk-produk yang Bapak miliki gitu ya. Saya pikir itu bagus juga. Jadi middleman-nya langsung dihandle sendiri nih. Ini sebuah format retail baru nih. Model bisnis baru. Nah, kita sebut aja dengan retail berbasis komunitas. Itu betul. Dan sebetulnya cikal bakalnya sudah mulai terasa. Jadi kalau saya di grup warga, grup RT atau grup RW, itu banyak pedagang-pedagang sesama tetangga tuh. Yang satu buat masakan tertentu dijual di situ, menjual sesuatu ya. Sehingga itu kita bisa sebut sebagai retail berbasis komunitas. Hanya memang tidak terstruktur. Nah, kalau ide dari Pak Iwan tadi, bagaimana kita bisa membuat satu bisnis model baru, retail berbasis komunitas, di mana ini menjembatani antara petani dengan konsumen. Saya punya pengalaman ketika zaman COVID. Zaman COVID itu kawan saya, dia bekerja sama dengan pesantren-pesantren. Jadi pesantren itu menanam nanas. Nanas, lalu nanas itu dijual ke pasar induk, pasar umum. Sehingga dari penjualan itulah dia memperoleh income untuk membiayai aktivitas pesantren. Ketika COVID terjadi, apa yang terjadi?
pasar induk tutup. Iya. Tutup ya. Sedangkan nenas itu kan Mau tetap tidak mau. berbuah. Iya. Betul. Lalu pesantren tetap butuh uang. Iya. Betul. Ya. Nah, apa yang terjadi di situ? Itu nenas itu kalau nggak dijual bisa busuk. Iya. Ya. Busuk, pesantren nggak punya uang untuk beli beras. Nah, yang dilakukan apa pada saat COVID itu ya? Jadi kita melakukan tadi retail berbasis komunitas. Jadi saya dan teman-teman lain ya, tawarin kita dulu. beli. Jadi Beli. saya datang ke rumah saya di Sentul itu satu truk tuh. Ya, lalu kita tawarkan lewat media sosial siapa yang mau nenas madu ya kan, manis banget. Dan ternyata Pak, itu habis. Nah iya. Dia itu sampai berapa 3 kali kirim tuh. 3 kali kirim. Selama masa COVID itu ya. Dan itu kita ikat ya, satu ikutnya ada 3 ya, ada 2, ada 4 ya. Lalu kita deliver ke tiap-tiap rumah. Ya. Nah, jadi sebetulnya di masa COVID itu learningnya apa? Demand ada, supply ada, tapi supply chain yang berantakan. Ya. Ya, sehingga nggak terhubung nih. Ya. Nah, dengan tadi, jadi ini learning buat kita jika suatu waktu katakanlah terjadi pandemi seperti itu, maka retail berbasis komunitas itu bisa menjembatani supply chain tadi. Nah, itu learning saya yang terbesar ya ketika COVID. Nah, selesai COVID, ya pesantrennya udah nyuplai lagi ke pasar Rebo. Ya, stop ya. Jadi kita nggak bantu lagi. Tapi poinnya adalah tadi komunitas. Itu ide bagus tuh tadi Pak. Saya ada kiat sedikit nih bagaimana membentuk komunitas. Sederhana sebetulnya. Dan kita udah lakukan di Apkirindo. Jadi gini, komunitas terbangun apabila ada atribut. Jadi misalnya ya kan, kita bikin kaos penikmat alpukat khas. Tanda kutip tuh Iwan Azok. Iwan Azok. Wah, itu terbentuk Pak. Modal nggak seberapa bikinin Pak Iwan, tapi dia suatu saat misalnya kita pakai udah dapat untung banyak nih Pak Iwan. Ayo kita sama-sama jalan-jalan ke kebunnya Pak Iwan. Wah, hubungan. Tadi kan Rina bilang bahwa ada keterkaitan emosi. Nah, sense of belonging itu ada keterkaitan emosi. Kita bikin itu Pak Iwan. Luar biasa. Terima kasih. Sederhana. Benar-benar banyak ilmu baru. Penikmat Azok Fans Club. Penikmat alpukat khas. Oh, keren Pak Iwan. Itu akan jadi fanatik. Fanatik itu. Pokoknya beli. Ada nggak pengalaman Rin? Pengalaman Rina terkait dengan retail berbasis komunitas yang mungkin kita bisa mengambil pelajaran ya? Di negara lain boleh. Di negara lain boleh. Kalau ada ya. Ada yang mau ada pendonor yang mau bantu, atau dari pihak pemerintah cocok programnya bisa. Tapi masyarakat tadi punya kebanggaan. Oh ini dari kami loh. Ya gitu ya. Wah, itu ceritanya inspiratif banget dan ide soal retail berbasis komunitas memang menarik banget. Nah, ada satu contoh lain yang mungkin bisa jadi inspirasi. Di beberapa negara, misalnya di beberapa kota kecil di Eropa, ada konsep mirip yang mereka sebut sebagai Community Supported Agriculture. Di situ sekelompok warga mendukung petani lokal dengan cara langganan hasil panen musiman. Mereka bayar di awal musim, jadi petaninya punya modal, dan sebagai gantinya mereka dapat kits. Jadi dengan model itu, setiap anggota komunitas merasa punya andil langsung dalam mendukung petani dan mendapatkan produk yang fresh. Itu juga membangun rasa saling percaya, keterlibatan emosional, dan ikatan yang lebih kuat di dalam komunitas. Jadi ya, konsep kayak gini memang bisa diterapkan di mana-mana dengan penyesuaian. Intinya, bikin komunitas itu ngerasa punya sense of ownership dan saling dukung, itu benar-benar bisa bikin keberlanjutan jangka panjang. Semoga ini juga bisa jadi inspirasi tambahan. Keren. Rin, tadi tuh terputus Rin penjelasan mengenai modelnya tuh. Bisa diulang nggak Rin bagaimana retail berbasis komunitas tadi di Eropa tadi berjalan ya? Karena tadi sempat terputus tuh. Oh, tentu. Jadi aku jelasin lagi sedikit ya. Model di beberapa tempat di Eropa itu biasanya dikenal sebagai Community Supported Agriculture atau pertanian yang didukung komunitas. Caranya sekelompok orang di komunitas langganan hasil panen dari petani lokal. Mereka bayar di awal musim, jadi petaninya punya dana duluan untuk operasional. Nanti di minggu atau setiap periode tertentu, anggota komunitas dapat bagian hasil panennya. Nah, ini bikin hubungan mereka jadi erat, karena mereka tahu mereka mendukung petani langsung, dan petani juga merasa punya dukungan langsung dari komunitas. Jadi kurang lebih modelnya seperti itu, saling dukung, dan bikin rasa memiliki yang kuat. Semoga itu membantu. Wah, Keren banget. Ren, makasih banget Ren. Oke, keren ya. Oke. Jatuh ya, nggak apa-apa biar. Nggak apa-apa, biar Pak. Oke, gimana? Masih ada yang ingin didiskusikan atau
Ternyata sudah komprehensif ya. Makan siang nih kita nih. Sudah komprehensif semua. Dari retailnya dapat, ya kan? Dari sosialnya sudah dapat, dari ini juga sudah. Pensiunannya sudah oke. Ya. Selesai, cukup ya. Kita tutup aja. Cuman yang nutup mungkin kita kasih Rina ya, terakhir ya. Ya. Rin, kita tadi diskusi mengenai Inspiring. aspirasi tentang pasca pensiun, ya apa yang bisa dilakukan oleh para pensiunan untuk memberikan manfaat buat dirinya maupun masyarakat. Betul. Lalu kita bicara retail, kita bicara social value, kita bicara apa tadi pertanian, ya kan? Mungkin Rina bisa kasih kata penutup nggak nih di podcast pertama kita? Ini kita kasih kehormatan nih, Rin. Silakan. Baik, terima kasih banyak juga kesempatannya. Jadi intinya seru banget hari ini, kita udah ngobrol tentang gimana setelah pensiun itu masih bisa banget bikin dampak positif, entah lewat pertanian, lewat inisiatif berbasis komunitas, atau bahkan ngembangin retail yang punya nilai sosial. Mudah-mudahan obrolan ini jadi inspirasi buat teman-teman semua, dan yang paling penting kita tetap saling dukung. Terima kasih sudah dengerin, dan sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Oke, semuanya sampai ketemu di podcast Inspirasi Pasca Pensiun berikutnya. Oke. Salam. Oke, thank you Rin. Sampai ketemu lagi nanti ya.